Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriani Pratiwi. Saya dari Prodi PAI 3B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang passive voice. Yang pertama yaitu passive voice of simple present tense. Yang kedua yaitu passive voice of simple past tense. Yang ketiga yaitu passive voice of simple future tense. Yang keempat yaitu passive voice of past future tense. Yang kelima yaitu tentang passive voice of present perfect tense. Dan yang keenam yaitu tentang passive voice of past perfect tense. Untuk materi yang pertama yaitu passive voice of simple present tense. Passive voice adalah kalimat yang dalam bahasa Inggris yang subjeknya dikenai dalam pekerjaan. Misalnya, saya membaca buku menjadi buku dibaca oleh saya. Simple present tense adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang berisi hal yang terjadi pada saat ini, atau juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan atau fakta umum. Adapun yang selanjutnya yaitu rumus passive voice of simple present tense. Di sini rumusnya terdapat rumus kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Adapun kalimat yang positifnya yaitu subjek plus do or does plus verb 1 plus objek. Adapun rumus yang pasifnya yaitu subjek plus is or am or are not plus verb 3 plus objek. Contohnya seperti a book is bought by me in the shop. Artinya buku dibeli olehku di toko. Untuk rumus kalimat negatifnya sama aja seperti kalimat positif, yaitu subjek plus do or does not plus verb 1 plus objek. Adapun yang pasifnya subjek plus is or am or are not plus verb 3 plus objek. Contohnya kayak misalkan my name is not known by her. Namaku tidak diketahui olehnya. Untuk rumus kalimat interrogatifnya yaitu do or does plus subjek plus verb 1 plus objek plus interrogatif. Untuk yang pasifnya is or am or are plus subjek plus verb 3 plus objek plus interrogatif. Adapun contohnya is my phone brought by you. Artinya, apakah HP-ku dibawa olehmu? Nah, untuk yang selanjutnya yaitu contoh passive voice of simple present tense. Untuk kalimat positif yang aktifnya yaitu she reads my novel in the class. Artinya, dia membaca novelku di kelas. Untuk yang pasifnya, my novel is read by her in the class. Artinya, novelku dibaca olehnya di kelas. Untuk yang kedua yaitu kalimat interrogatif. Untuk yang kalimat aktifnya, do you bring my phone? Artinya, apakah kamu membawa HP-ku? Untuk yang pasifnya, is my phone brought by you? Artinya, apakah HP-ku dibawa olehmu? Untuk materi yang kedua yaitu tentang passive voice of simple past tense. Passive voice of simple past tense, kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif dibentuk dari kalimat aktif dengan menjadikan subjek dalam kalimat aktif sebagai objek dalam kalimat pasif. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau juga. Jadi, past tense digunakan apabila kamu menceritakan atau bercerita di masa sekarang tentang aktivitas di masa lalu. Nah, adapun rumus passive voice of simple past tense yaitu to be, was or were plus verb 3. Nah, di sini rumusnya terdapat dalam 3 kalimat. Yang pertama yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Adapun rumus kalimat positif yaitu subjek plus was or were plus verb 3 plus objek. Adapun contohnya, the zoo was gone by me yesterday.
Nah, adapun rumus kalimat negatifnya sama aja seperti positif, tapi yang negatif mah cuma tinggal ditambahin not aja. Rumusnya subjek plus was or were plus not plus verb 3 plus objek. Contohnya, the zoo was not gone by me yesterday. Adapun rumus yang kalimat interrogatifnya yaitu was or were plus subjek plus verb 3 plus interrogatif. Adapun contohnya, was the zoo gone by me yesterday? Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, passive voice of simple future tense. Simple future tense merupakan bentuk tenses untuk menunjukkan suatu peristiwa yang belum mulai dan baru terjadi di waktu yang akan datang. Passive voice of simple future tense ini memiliki perbedaan antara will, shall, dan be going to. Untuk will itu digunakan semua subjek I, you, we, they, she, he, it. Kalau shall itu digunakan untuk subjek I dan we aja, tetapi lebih banyak dipakai pada bahasa Inggris British. Terus untuk be going to itu semua subjek yaitu I, you, we, they, she, he, it, be. Setelah subjek dapat diganti. Untuk passive voice of simple future tense di sini memiliki dua pola. Pola yang pertama yaitu pola kalimat aktif, yang kedua pola kalimat pasif. Untuk pola kalimat aktif di sini terdapat dalam 3 kalimat. Yang pertama kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, dan yang ketiga kalimat interrogatif. Untuk kalimat positif itu rumusnya subjek plus will or shall plus verb 1, atau juga bisa subjek be going to plus verb 1. Dan untuk kalimat negatifnya sama aja kayak kalimat positif, tetapi kalimat negatif mah tinggal ditambahin not aja. Adapun rumusnya yaitu subjek plus will or shall plus not plus verb 1, atau bisa juga subjek plus be not going to plus verb 1. Selanjutnya kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini rumusnya will or shall plus subjek plus verb 1, atau juga bisa be plus subjek plus going to plus verb 1. Untuk yang selanjutnya yaitu pola kalimat pasif. Pola kalimat pasif juga memiliki 3 kalimat. Yang pertama yaitu kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, dan yang ketiga kalimat interrogatif. Nah, adapun kalimat yang pertama yaitu kalimat positif, rumusnya yaitu subjek plus will or shall plus be plus verb 3 plus by plus objek, atau bisa juga subjek plus am or is or are going to plus be plus verb 3 plus by plus objek. Untuk selanjutnya yaitu kalimat negatif. Kalimat negatif sama aja kayak kalimat positif, akan tetapi kalimat negatif tinggal ditambahin kata not. Rumusnya yaitu subjek plus will or shall plus not plus be plus verb 3 plus by plus objek. Atau bisa juga subjek plus am or is or are not going to plus be plus verb 3 plus by plus objek. Untuk selanjutnya yaitu kalimat interrogatif. Adapun rumus kalimat interrogatif yaitu will or shall plus subjek plus be plus verb 3, atau bisa juga am or is or are going to plus subjek plus be plus verb 3 plus by plus objek. Untuk selanjutnya yaitu contoh. Contoh passive voice of simple future tense. Di sini terdapat dalam 3 kalimat. Yang pertama dari contoh kalimat positif, contoh kalimat negatif, dan contoh kalimat interrogatif. Untuk contoh kalimat positif yang aktif yaitu I will wash the dishes. Artinya saya akan mencuci piring. Nah, untuk I di sini
itu sebagai subjek, dan will itu rumus, was itu sebagai verb 1, dan the disease itu sebagai objek. Untuk kalimat yang pasifnya, contohnya the disease will be washed by me. Artinya piring akan dicuci oleh saya. Nah, di sini kalimat the disease itu sebagai subjek, will rumus, be juga sebagai rumus, was itu sebagai verb 3, by sebagai rumus, me sebagai objek. Untuk selanjutnya, contoh kalimat negatif yang aktif. He is not going to meet a new client tomorrow. Artinya, dia tidak akan bertemu seorang klien baru besok. Untuk kalimat pasifnya, a new client is not going to be met tomorrow. Artinya, seorang klien baru tidak akan ditemui besok. Dan untuk contoh kalimat interrogatifnya yang aktif yaitu, will Anissa be make a video next month? Artinya, apakah Anissa akan membuat video bulan depan? Dan contoh kalimat pasifnya, will a video be made by Anissa next month? Artinya, apakah sebuah video dibuat oleh Anissa bulan depan? Untuk materi yang keempat, yaitu passive voice of past future tense. Past future tense merupakan tenses yang menjelaskan peristiwa yang ada di masa depan dalam perspektif di masa lalu. Misalnya seperti I welcome Nina birthday. Nah, pada kalimat welcome di sini menerangkan aksi berupa untuk janji agar datang pada masa lalu yang akan terjadi di masa depan, yaitu ulang tahun Nina. Untuk selanjutnya yaitu rumus passive voice of past future tense. Di sini terdapat dalam 3 kalimat. Yang pertama, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Untuk kalimat positif itu rumusnya subject plus verb plus be plus verb 3 plus by plus objek, atau bisa juga subject plus was or were plus going plus to plus be plus verb 3 plus by plus objek. Nah, untuk kalimat negatif itu rumusnya sama aja seperti kalimat positif. Untuk kalimat negatif itu tinggal ditambahin kata not aja. Rumusnya yaitu subject plus verb plus not plus be plus verb 3 plus by plus objek. Atau bisa juga subject plus was or were plus not going plus to plus be plus verb 3 plus by plus objek. Dan untuk rumus kalimat interrogatif yaitu verb plus subject plus be plus verb 3 plus by plus objek. Atau bisa juga was or were plus subject plus going plus to plus be plus verb 3 plus by plus objek. Selanjutnya yaitu contoh kalimat passive voice of past future tense. Di sini terdapat dalam 2 kalimat yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Untuk kalimat aktif terdapat dalam 3. Yang pertama yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Adapun contoh dari kalimat aktif yang positif yaitu Anita was going to borrow history book from Ayu at school. Artinya, Anita akan telah meminjam buku sejarah dari Ayu di sekolah. Adapun contoh kalimat aktif yang negatifnya yaitu Anita was not going to borrow history book from Ayu at school. Artinya, Anita tidak akan meminjam buku sejarah dari Ayu di sekolah. Nah, untuk contoh kalimat aktif yang interrogatifnya yaitu was Anita going to borrow
history book from Ayu at school. Artinya, akankah Anita meminjam buku sejarah dari Ayu di sekolah? Untuk selanjutnya yaitu contoh kalimat yang pasif. Di sini juga yang pasif terdapat dalam 3 kalimat yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Adapun contoh kalimat pasif yang positif yaitu Ayu history book was going to be borrowed by Anita at school. Artinya, buku Ayu akan dipinjam oleh Anita di sekolah. Untuk contoh kalimat pasif yang negatif yaitu Ayu history book was not going to be borrowed by Anita at school. Artinya, buku sejarah Ayu tidak akan dipinjam oleh Anita di sekolah. Untuk contoh kalimat pasif yang interrogatifnya yaitu was Ayu history book going to be borrowed by Ayu at school? Artinya, apakah buku sejarah Ayu akan dipinjam oleh Anita di sekolah? Nah, selanjutnya di sini juga ada contoh yang pakai going to. Yang going to juga ada 3 kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Adapun contoh going to yang positif yaitu Ayu history book was going to be borrowed by Anita. Nah, untuk yang going to negatifnya yaitu Ayu history book was not going to be borrowed by Anita. Untuk going to yang interrogatifnya yaitu was Ayu history book going to be borrowed by Anita. Untuk selanjutnya yaitu materi yang kelima, ini tentang passive voice of present perfect tense. Nah, passive voice of present perfect tense ini kalimat aktif yang merupakan subjek yang dikenai dengan pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini menggunakan kata kerja yang diawali dengan awalan di, seperti misalkan dibeli, dijual, dipanggil, ditulis, dan lain-lain. Kayak misalkan contohnya, I have a plant banana. Maka dirubah dalam bentuk passive voice menjadi banana has been planted by me. Artinya, pisang sudah ditanam olehku. Untuk selanjutnya yaitu rumus passive voice of present tense. Di sini terdapat dalam 2 yaitu ada yang active voice dan ada yang passive voice. Adapun rumus yang active voice yaitu subject plus have or has plus past participle plus direct object. Nah, adapun rumus passive voice yaitu subject direct object plus has or have plus been plus past participle plus or by again. Selanjutnya yaitu contoh kalimat passive voice of present perfect tense. Untuk contoh yang pasifnya yaitu he has prepared great slides for the presentation. Artinya, dia telah mempersiapkan slide yang baik untuk presentasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada juga rumus passive voice of present perfect tense. Adapun rumusnya yaitu subject plus have or has plus been plus bab 3 plus object. Nah, di sini juga ada contohnya, contoh passive voice of present perfect tense. Ada yang active voice dan ada yang passive voice. Adapun contoh yang active voice yaitu my father has just given some money to me. Artinya, ayah saya baru memberi uang kepada saya. Dan adapun contoh passive voice yaitu some money has just been given to me. Artinya, uang baru saya diberikan kepada saya. Untuk selanjutnya yaitu materi yang terakhir,
tentang passive voice of past perfect tense. Nah, past perfect merupakan tenses yang menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan selesai juga di masa lalu. Bisa juga untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau sebelum kejadian lainnya. Di masa lampau juga terjadi. Nah, di sini terdapat ada rumus yang aktif dan ada yang rumus yang pasif. Untuk rumus past perfect tense yang aktif, ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Adapun rumus past perfect tense yang aktif, positifnya yaitu subjek plus head plus verb 3. Dan untuk rumus yang negatifnya, subjek plus head plus not plus verb 3. Untuk rumus interrogatifnya, head plus subjek plus verb 3. Nah, untuk contohnya, contoh kalimat positifnya, Ihsan had built mall 2015. Untuk contoh yang negatifnya, Ihsan had not built mall 2015. Untuk contoh interrogatifnya, had Ihsan built a mall in 2015? Nah, selanjutnya juga di sini ada contoh dari aktif ke pasif, yaitu we had was this car. Diubah menjadi kalimat pasifnya, yaitu contohnya this car had been washed by us. Ada juga contoh yang lainnya, yaitu kalimat aktifnya Freya had read 3 books dan diubah menjadi pasifnya, contohnya 3 books had been read by Freya. Nah, adapun rumus passive voice of past perfect tense yang pasifnya, yaitu rumusnya ada yang positif, ada yang negatif, dan ada yang interrogatif. Adapun rumus yang positifnya yaitu subjek plus head plus been plus verb 3 plus by plus object. Dan untuk rumus yang negatifnya yaitu subjek plus head plus not plus been plus verb 3 plus by plus object. Dan adapun rumus interrogatifnya head plus subjek plus been plus verb 3 plus by plus object. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.